pertama-tama coba ceritakan kembali bagaimana pertama kali adik dibully itu. Jadi pertama kali saya dapat atau kena itu pada saat pertama kali baru masuk sekolah, ada acara dan kami dipanggil karena bisa dibilang kami itu anak asrama dan segala hampir semua kegiatan itu kami diwajibkan untuk ikut. Jadi setiap ada mungkin ada tamu ataukah ada kegiatan sosialisasi kami yang biasa dipanggil. Terus di saat itu baru awal-awal mula kita baru tatap muka di zaman COVID tersebut. Jadi di situ itu kita latihan, nggak tahu latihan apa tuh hari. Saya sempat bertanya, tapi mereka jawabnya itu kayak kasar sekali, baru saya bilang kayak lempar barang ya macam. Bisakah adik diceritakan bagaimana perasaan adik ketika dibully itu? Pada saat pertama kalinya itu kaget karena baru atau pertama kali dapat lingkungan yang ternyata kenapa dia seperti ini, karena di lingkungan rumah biasa nggak ada sih begitu kan. Apakah keluarga tahu kalau adik pernah mengalami bully seperti itu? Enggak, Kenapa tidak? karena sikap mendam sikap mendam terus waktu sama orang tua dengan keluarga itu sedikit, dan walaupun ada di rumah pun itu sibuk dengan dunianya masing-masing. Jadi komunikasi antar keluarga itu kurang ya? Nah, itu pun kayak misal waktu makan atau kalau memang ada hal yang mau ditanyakan gitu ya, waktu untuk sharing biasa kurang sekali. Untuk lebih tepat itu pada saat waktu SD sama SMP kurang sekali karena orang tua sibuk kerja, baru kadang juga dinas keluar kota, jadi biasa tinggal di rumah sama kakak atau tante. Kalau hubungan dengan kan 2 jika saudara Ya. jadi hubungan dengan kakak baik di Sedikit dulu pernah pesantren, jadi kayak 3 tahun itu tidak pernah ketemu, itu kan ketemu satu kali sebulan atau berapa kali dalam setahun, dan jarang komunikasi juga. Jadi kayak komunikasi itu pun kayak bertanya atau menyuruh. Setelah mengalami bully apa yang kamu rasakan? Lebih takut lagi sama orang, menutup diri, terus kelas itu sama orang itu lebih banyak, terus pasti yang paling pasti itu takut tampil depan banyak orang, tapi sekarang lumayan bisa. Kan lumayan bisa. Jadi bagaimana cara kamu untuk bagaimana cara bullying tersebut mempengaruhi perasaan diri kamu sendiri? Bullying pada saat itu saya merasa tertekan otomatis dan paling, dan saya lihat dengan orang di sekitarku itu bilang saya tidak sendiri, ada temanku, jadi saya jarang tidak, bahkan temanku ini jarang ke teman curhat atau kasih keluar apa yang ku pendam, ku tetap pendam, walaupun dia itu apa yang dia pendam dia curahkan ke saya, jadi kayak tambah beban lagi satunya, jadi kayak ada beban ku pegang lagi, ada lagi beban lagi masuk, jadi kayak udah ditambah stres. Tapi di situ berusaha tidak pikirkan itu, karena di situ alhamdulillah ada salah satu pendidikan yang bisa ku dapat walaupun nggak pesantren. Nah itu yang aku suka di sektor pas SMP, lebih fokus ke situ. Baik, apa yang kamu lakukan ketika mengalami bullying? Pada saat itu lebih fokus di belajar, karena kalau waktu-waktu saya pikirkan lagi mereka yang kayak kenapa nanti nah panggil kak begini, kenapa kak nah kasih nah kata-kata atau beri ungkapan yang
lain dan tidak tahu apa artinya, lebih baik ku saat itu jadi tetap jadi diam dan berserah diri mami. Nah ya udah nih mau-maunya sana. Hmm, apakah pengalaman tersebut mempengaruhi sangat apakah sangat mempengaruhi cara kamu mempercayai teman kamu sendiri? Jika iya, bagaimana? Sangat. Dan pada saat awal masuk sekolah itu selalu memulai lagi dari awal, mencoba untuk berkenalan diri, bilang siapa namanya, di mana itu, supaya lumayan terbuka. Terus pada saat itu tapi tidak langsung percaya sama ini orang karena apa, belum tidak tahu lebih dalam lagi ini orang bagaimana. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman sampai saat ini masih berteman baik dan bisa dipercaya. Seberapa sulit bagi kamu untuk membuka diri kepada orang lain setelah Lumayan sulit karena pas di rumah itu harus kak apakah di pikiranku kayak gimana di bagus itu kalau datangnya, bagaimana di kalau ada nih orang, bagaimana harus kak perkenalkan, karena apa suka bicara sendiri kalau lagi sendiri. Jadi kayak bilang jawab sendiri, takut dibilang orang lain bilang ih kenapa gue bilang ih tidak jauh bicara sendiri. berarti sering datang pikiran irasional. Iya, Kayak mungkin kan saya tidak disukai. negatif thinking. Apakah ada orang yang kamu percayai dan bisa berbagi tentang pengalaman itu? Untuk itu sampai saat ini berbagi ada beberapa, tapi untuk betul-betul itu masih belum terlalu kak. Tapi ada satu yang dekat banget. Mengapa kamu percaya sekali pada satu orang itu? Karena mulai dari awal itu kita ketemu karena organisasi, terus sampai saat ini bisa dibilang selalu kasih sharing, bilang dulu begini ada orang yang di ini, dan kita satu apa menjaga rahasia satu sama lain. Apa yang bisa membantu kamu merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan sekolah? Yang bikin aman dan nyaman di sekolah itu kalau belajar sembarang. Tidak ada sih. Kalau semisal kalau belajar itu gurunya yang memperhatikan dulu. Bukan materi, kalau materi ya udah nih bisa dipelajari, tapi kalau gurunya membawakan materi itu kayak membosankan dan maraton tidak suka, dan itu yang kasih mood atau enggak mood kak untuk belajar. Terus kalau tentang untuk belajar teman-teman, ini teman-temanku yang di kelasku sekarang bisa dibilang tidak dekat semua kak, itu pun yang dekat itu parah-parah kuji atau cewek aja yang dekat, itu pun cowok enggak. Iya, ada tugas kelompok baru kak bisa GGB bilang kenapa apa semua tugas semua aku begini. Apakah apa yang kamu harapkan dari teman sekelas kamu dalam menghadapi masalah? Kalau tidak sih, alhamdulillah temanku rata-rata solid sih, itu karena mungkin perbedaan pendapat bertabrakan semua jadi kayak hancur gitu. Tapi kalau diajaki semua kerja semua. Apakah ada aktivitas atau hobi yang membantu untuk mengatasi perasaan trauma itu terus isu aktivitas yang paling sering dulu pas dari pas SMP sampai sekarang itu kadang baca webtoon atau tidak latihan kaligrafi. tentang apa? Webtoon ya tentang pertemanan yang wing, sama ada yang drama sama apa action. Baik. Untuk sekarang
kan mengalami trust issue setelah beli itu, seberapa persen nih berubah? Dulu itu sampai 90-an, sekarang turun ke 70-an. Karena kalau dibilang cowok pasti lebih trust issue lagi. Berarti masih tinggi. Iya, masih tinggi. Jika suatu keajaiban terjadi, bisa itu 70%, bisa kurang lagi, 70% yang trust issue itu bisa terselesaikan, dan kamu sudah tidak mengalami trust issue itu, apa yang kamu rasakan? Ya mungkin bisa dibilang always kak sharing sama dia orangnya, nah kayak sama teman-teman yang lain bilang habis kak begini, habis kak bikin ini, pokoknya kayak apapun ataukah tentang orang yang aku suka ceritakan, dan kayak percaya kak bakalan sembunyikan dari yang lain. Saya memang percaya lebih kayak lebih komunikasinya Komunikasinya harus ditingkatkan.